Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah memasuki di tema yang kedua di bulan Agustus, tentunya dengan semangat proklamasi kemerdekaan. Meskipun kita tidak bisa melaksanakan upacara di sekolah, semoga semangat nasionalisme tetap ada di dalam hati kita semuanya. Anak-anakku, pada pagi hari ini tentunya kalian sudah mandi dan juga sudah sarapan pagi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan belajar di tema yang kedua. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber energi, ya. Yang pertama, sumber energi listrik. Semuanya di rumah mungkin sudah punya listrik, ya. Karena kita berada di zaman modern, tentunya sangat sedikit sekali yang tidak mempunyai listrik. Adapun manfaat energi listrik yang bisa kita ketahui, yang pertama untuk menghasilkan energi cahaya, yang kedua menghasilkan energi panas, yang ketiga menghasilkan energi gerak, ya. Kalau kalian ketahui, listrik menghasilkan energi cahaya ini dapat kita ketahui pada lampu yang ada di rumah kita. Kalau yang menghasilkan energi panas, misalnya kalian punya setrika, nah itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Kalau kalian di rumahnya punya kipas angin, nah di situ energi listrik menghasilkan energi gerak. Yang kedua, anak-anak, sumber energi matahari, ya. Pada pagi hari ini cuacanya agak mendung, mataharinya agak malu-malu untuk keluar dari peraduannya. Energi matahari itu menghasilkan energi cahaya dan energi panas. Kalau kita berada di luar, berada di lapangan, kita akan merasakan bagaimana energi matahari itu mengenai tubuh kita, terasa hangat, dan kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita karena adanya cahaya dari matahari. Selanjutnya, perubahan energi. Tadi sudah jelaskan bahwa energi itu bisa berubah. Perubahan energi listrik tadi sudah dicontohkan yang ada di rumah, yaitu contohnya lampu. Lampu gunanya untuk menerangi ruangan. Itu energi yang berubah apa? Energi listrik berubah menjadi energi apa? Yaitu energi listrik berubah menjadi energi panas dan cahaya. Kalau kita punya lampu, itu kalau kita dekatkan tangan kita, itu akan terasa hangat. Nah, nanti kalian coba cari tahu kegunaan yang lain. Kalau Ustadz bisa contohkan, kalau ada tetangga kalian yang punya peternakan ayam misalnya, ya, itu biasanya anak-anak ayam yang kecil-kecil itu pasti dikasih lampu biar suhu yang ada di kandang itu terasa hangat. Yang kedua, setrika. Nah, setrika ini gunanya untuk merapikan pakaian. Mungkin di antara kalian ada yang orang tuanya membuka laundry. Nah, di situ kan memanfaatkan setrika ini, gunanya untuk merapikan pakaian. Energi yang berubah, energi listrik berubah menjadi energi panas. Selanjutnya, anak-anak, ya, selain energi listrik, sumber energi yang lain adalah angin dan air, ya. Manfaat angin, ya.
Manfaat angin itu contohnya untuk kincir angin. Kincir angin ini juga untuk pembangkit tenaga listrik. Kalau kalian ketahui, negara Belanda itu disebut sebagai negara kincir angin karena di Belanda itu kebanyakan energi angin ini digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Ya, kalau di Indonesia itu menggunakan PLTA dan juga menggunakan batu bara, misalnya di Python. Ya, yang kedua, manfaat air ini juga untuk kincir air. Kincir air ini untuk pembangkit tenaga air, namanya PLTA. Kalau kalian pernah rekreasi ke Karangkates, nah di situ ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Di situ digunakan untuk membangkitkan listrik yang ada di daerah Malang dan sekitarnya. Anak-anak, kita lanjutkan ya tentang hak dan kewajiban. Dulu di kelas 1 atau kelas 2, bahkan di kelas 3, seringkali kalian sudah mempelajari tentang hak. Nah, Ustadz ingatkan lagi bahwa hak itu adalah sesuatu yang kita terima. Jadi apa-apa yang kita terima itu namanya hak. Makanya orang bilang, hak kita yang mana? Nah, contohnya, hak itu ada hak di rumah, hak di sekolah, atau hak yang ada di masyarakat. Hak yang ada di rumah itu contohnya kita hak mendapatkan makan dari kedua orang tua kita, kita berhak mendapat perlindungan dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa cari contoh hak yang ada di sekolah. Nah, hak kalian di sekolah apa? Misalnya mendapat pelajaran dan sebagainya. Nah, sekarang kewajibannya, kewajiban itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Contohnya, kalau di rumah kewajibannya apa? Patuh dan hormat kepada orang tua. Yang kedua, contohnya lagi, kalau kalian mau keluar rumah, misalnya bermain sepeda, nah itu kewajiban kalian adalah pamit atau minta izin, agar nanti kalau orang tua mencarinya gampang, seperti itu. Kalau di sekolah kewajibannya apa? Nah, nanti kalian bisa cari sendiri. Ustadz kasih contoh satu. Kewajiban kalian di sekolah adalah mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Misalnya memakai seragam lengkap, datang tepat waktu, dan sebagainya. Demikian anak-anak materi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang ada dengan baik, jangan sampai tidak mengerjakan tugasnya. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!